Pemerintah Indonesia melalui tim ekonominya telah bertemu dengan pemerintah Amerika, tim ekonomi pemerintahan Donald Trump, mengenai tarif Donald Trump yang sebelumnya Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%, akhirnya turun menjadi 19%. Secara letter lux atau kasat mata seolah diuntungkan, tapi ingat, Trump mensyaratkan kalau Indonesia mau turun jadi 19% tarif dari Amerika, maka Indonesia harus membuka keran produk-produk Amerika masuk ke Indonesia dengan tarif 0% dan tanpa hambatan non tarif. Apa yang akan terjadi? Pertama, kenaikan 19% tetap akan menaikkan harga barang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika, sehingga permintaan barang Indonesia menurun dan tingkat pengangguran akan meledak. Ketika 32% tarif dikenakan, kami menghitung 70.000 orang akan ter-PHK dari dampak Trump dalam 3 bulan setelah berlakunya tarif. Mungkin dengan 19% sekitar 40.000 sampai 50.000 tetap akan ada PHK karena naik tetap 19%. Yang kedua, dengan membanjirnya produk Amerika yang 0%, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil juga akan kalah bersaing dengan produk-produk Amerika yang masuk itu. Apa yang akan terjadi? Ya PHK juga. Yang ketiga, jangan lupa ada efek samping. Cina dengan pengenaan tarif yang tinggi dari Amerika dengan tarif Trump tersebut, maka Cina akan mencari pasar baru. Barang-barang yang tadinya dikirim ke Amerika karena akan mahal, dia cari pasar-pasar yang paling dekat apa? Asia Tenggara. Siapa negara yang paling besar pasarnya? Indonesia. Maka Cina akan membajiri produk-produknya yang selama ini ke Amerika, sebagian akan diarahkan ke Indonesia. Siapa yang terpukul lagi? Karena barang Cina murah, maka produk lokal Indonesia, domestiknya juga terpukul. Karena terpukul produksi Indonesia, barang permintaannya jadi kalah dengan barang Cina, barang Amerika, maka PHK juga. Dan yang keempat, Indonesia dapat double uppercut. Uppercut pertama tetap kena tarif. Uppercut kedua, barang-barang Amerika masuk tidak kena tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini. Oleh karena itu seharusnya Partai Buruh dan KSPI, Koalisi Serikat Pekerja, KSPBB, menyarankan tarif Amerika yang masuk ke Indonesia tetap barang-barangnya dikenakan tarif. Seberapa besar itu dinegosiasikan. Yang kedua, jangan gadaikan kedaulatan ekonomi hanya karena kita menginginkan penurunan tarif dari Donald Trump. Donald Trump mengenakan tarif karena dia ingin menyelamatkan defisit negaranya. Kedaulatan negaranya dipertahankan. Kenapa? Indonesia lemah. Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Yang ketiga, Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir 6 bulan dari Bapak Prabowo instruksikan dalam sarasehan ekonomi beberapa waktu lalu, May Day beberapa waktu yang lalu di tahun 2025 ini, sampai hari ini Satgas PHK belum terbentuk. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk berjuang menghadapi dampak dari tarif Trump. Tapi kami juga berharap kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia tetap dijaga. Demikian, terima kasih.